Apa istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak itulah ibu kita yang akan membahagiakan kita, akan mengumpulkan kita dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini merupakan sesuatu yang kabar gembira kepada seluruh kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Apabila memikirkan makna ayat Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, bahwa mencintai Nabi Muhammad dan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu kewajiban. Berisi perintah ayat ini ibu-ibu sekalian, bahwa cinta tidak cukup diucapkan di lidah, tapi sebenarnya sampai ke hati dan menuntut bukti. Apabila seseorang benar mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai istri-istri Nabi Muhammad dan keluarganya, pasti dia ingin mengikut langkah-langkahnya. Siapkah Bu mengikutinya? Kalau seluruh istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengutamakan Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita pun demikian juga. Apabila seluruh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu min auliyaillah, itu pasti seluruh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita terbaik di dunia dan terbaik di dalam surga. Kita pun juga akan memperbaiki diri untuk mengikuti langkah mereka ini. Jadi manaqib Ummul Mukminin ini bukan sekedar dibaca, didengar lalu pulang, melainkan menjadi sebuah bahan renungan, pembelajaran yang sangat berharga buat kita semua, agar langkah-langkah perkataan kita, diam kita, bicara kita, kebersihan hati kita berusaha sedapat mungkin mengikuti bagaimana akhlak istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Begitu umur kita berjalan, sudah mendekat lagi kita kepada masa-masa tua, semakin baiklah akhlak kita. Amin ya rabbal. Karena ujar Nabi almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Cintakah ibu-ibu kepada seluruh istri Nabi? Cinta banget. Karena orang yang cinta inilah yang mendapat jaminan masuk surga. Kenapa kita merasa perlu membaca manaqib? Karena Rasulullah sendiri memberikan gelar yang disematkan kepada istri beliau, wabil khusus manaqib as-Sayyidah Khadijah ini, bahwasanya Sayyidah Khadijah afdalu nisa'i ahlil jannah, semulia-mulia penduduk surga. Hasbuka min nisa'il alamin, wahai seluruh umatku, cukup ujar Nabi, Khadijah menjadi contoh terbaik bagi seisi alam di kalangan kaum perempuan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan sampaikanlah wahai Allah salawat salam kesejahteraan rahmatmu kepada pemimpin kami dunia akhirat. Dialah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qail, beliau bersabda, wa khairu nisa'iha Khadijah, sebaik-baik wanita di masanya yaitu Khadijah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim di nomor hadis 1573. Wal qaili aidan. Jadi wa khairu nisa Khadijah, sebaik-baik wanita di masanya adalah Khadijah.
Wal qaili aidan, Nabi kita bersabda pula, laqad turziktu hubbaha, sungguh aku diberikan oleh Allah karunia mencintai dia, kekasih Allah. Siapa dia? Khadijah. Fa ana uhibbu man yuhibbuha, aku akan mencintai orang-orang yang mencintai kebeningan, kebersihan dan kesucian Khadijah ini. Jadi Rasulullah sudah menjanjikan akan mencintai orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita ini diberi cinta yang sejati kepada beliau. Wa ala alihi wa sahabatil mahdiyin. Semoga salawat dan salam kesejahteraan, keselamatan selalu mengikuti kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau al-mahdiyin yang mendapat petunjuk taufik hidayah menjalani i'tiqad yang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Wa azwajihi allati tasharrafna bi asyrati sayyidil mursalin. Demikian pula salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah wabil khusus kepada seluruh istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran mereka itu bi isyrati, berkeluarga, menikah dengan Sayyidil Mursalin, pemimpin seluruh anak cucu Nabi Adam, bahkan pemimpin di kalangan jin dan manusia. Bahkan Nabi kita itu pemimpin seluruh makhluk dunia akhirat. Khususan Khadijah al-Kubra, terutama sekali seorang wanita yang tiada duanya, yang bernama Khadijah al-Kubra, yang agung cintanya kepada Allah dan Rasulnya, agung pengorbanannya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, besar jasanya, andilnya dalam menegakkan agama Islam sehingga sampai ke berbagai penjuru dunia. Allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin. Kenapa Khadijah mulia? Kenapa Sayyidah Khadijah begitu disanjung oleh kekasih Allah? Karena beliau telah berkhidmat dengan seluruh jiwa dan raganya dan keimanannya dan harta bendanya, apapun yang dia miliki untuk tegaknya agama Allah yang dibawa oleh khatimil anbiya wal mursalin, yang dibawa oleh panutup seluruh nabi dan rasul. Wa syahidat yauma bi'sati rasuli rabbil alamin as-sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta Rasulullah, menjadi saksi sejarah. Beliau ketika Nabi kita menerima wahyu yang pertama di Jabal Nur di Gua Hira. Sepulang daripada Jabal Nur, beliau menjadi saksi langsung. Ketika baginda Rasulullah menyampaikan tugas kerasulannya, beliaulah manusia yang pertama kali beriman kepada beliau. Beliaulah Sayyidah Khadijah yang membenarkan kerasulannya. Khadijah lah yang telah memberikan kelapangan kepadanya ketika terdapat kesusahan. Khadijah lah yang memberikan seluruh harta kekayaannya untuk tegaknya agama Allah. Dan Khadijah dengannya pula dia yang melahirkan sebanyak 6 orang putra dan putrinya. Inilah ketinggian martabat Khadijah. Amma ba'du, kita sambungi di halaman berikutnya tentang keistimewaan As-Sayyidah Khadijah di halaman 15. Balik dulu ke 14. Alinea terakhir 14. Serta memintakan ampunan. Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah untuk Sayyidah Khadijah, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah baik dalam keadaan senang ataupun susah. Sayyidah Khadijah tidak pernah meninggalkan Rasulullah.
Wanita yang paling setia ujar Nabi di dunia, wanita-wanita yang paling penyayang kepada anak-anaknya adalah wanita Quraisy. Siapa dia? Khadijah, yang selalu menyertai Nabi dalam keadaan senang ataupun susah, tidak pernah meninggalkan baginda. Dan ketika baginda dihisab, diasingkan oleh orang-orang kafir, beliau selalu menemani dan menghibur hati baginda. Sekalipun umur beliau lebih dari 60 tahun. Karena cintanya dan sayangnya pada baginda, kurang lebih 3 tahun dihisar, diasingkan Nabi kita ini beserta Bani Hashim di sebuah lembah antara Bukit Safa. Di dekat Bukit Safa itu ada gunung. Yang gunung tadi mengelilingi lembah itu namanya Si'ib Bani Hashim atau Si'ib Abu Thalib. Nabi kita diasingkan di tengah gurun Sahara, tidak boleh tidur di rumah. Orang-orang kafir mendatangi Nabi kita, mendatangi paman beliau Abu Thalib. Pilih olehmu wahai Abu Thalib, apakah Muhammad keponakanmu itu kami bunuh beramai-ramai, atau menerima tawaran yang kedua, dia harus keluar dari rumahnya, diasingkan di tengah gurun pasir Sahara, dia tidak boleh berbelanja dan tidak boleh menjual harta bendanya. Jadi hendak dibunuhnya perlahan-lahan. Nukar kada boleh, belanja kada boleh, orang mengantari kada boleh. Dan diputuskan jangan ada yang menikah dengan keluarga Bani Hashim. Jadi satu suku yang dipimpin oleh Abu Thalib, suku Bani Hashim, diasingkan bersama baginda Rasulullah di Si'ib. Si'ib Abu Thalib namanya. Jadi kalau kita ke Mekah, kita keluar dari Pasaian, dari Bukit Safa, maju lebih kurang 200 meter, di bawah gunung, di bawah Jabal Abu Qubais, disitulah Rasulullah diasingkan. Siang malam di situ. Terkadang ada nang dimakan, bila kada ada nang dimakan daun-daun kayu, sehingga mulut mereka menjadi berdarah. Jauh benar penderitaan mereka jika dibandingkan dengan keadaan kita. Nah kayak apapun kita di sini kada ada artinya dibandingkan dengan perjuangan Nabi Muhammad dan keluarganya. Di waktu malam dan tengah hari menangis anak-anak bayi karena kehausan dan kelaparan. Diasingkan. Berapa lamanya? Lebih kurang 3 tahun setengah. Kada gampang wahai Rasulullah. Karena kasih sayangnya yang mendalam, yang tiada bandingannya kepada umatnya, beliau rela mati, rela memberikan apapun untuk menegakkan syariat agama Islam ini. Itulah perjuangan Rasulullah. Sehingga kata Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad, tidak ada manusia yang paling besar jasanya di dunia ini kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bandingannya. Andai kalian datang ke kota Madinah berjalan kepala, ada bisi duit, lalu berjalan antara hidup lawan mati, asa kada dapang boy berjalan kepala. Maksudnya berjalan kepala ini antara hidup dan mati. Hendak ziarah ke makam Rasulullah karena merasa tahu hutang budi, maka tidak terbayar jasa Rasulullah walau seujung rambut sekali. Nah kemudian beliau berada di pengasingan tadi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya. Allah mengutus pasukan rayap. Tahu rayap bu? Nang mengelilingi lampu di waktu malam.
Rakyat tadi memakan surat perjanjian yang digantung di Ka'bah di Baitullah, kecuali bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu jangan ada dimakannya. Jadi tanda tangannya ada lagi dan kesepakatan tadi daripada Nabi kita dibunuh, mendingan ambil yang dipilih, dihisar, diasingkan tadi. Begitu dilihat surat perjanjian oleh keluarga Nabi Muhammad yang ada yang tawaf, mereka bertakbir gemuruh. Surat perjanjian itulah telah batal karena dimakan merayap. Nah, lalu Nabi kita bebas. Sampai akhirnya karena begitu menderita 3 tahun setengah lebih kurang, Sayyidah Khadijah diasingkan, terkadang makan, terkadang tidak. Keluar dari pengasingan paman Nabi Abu Thalib, tidak dapat lagi menahan sakitnya, beliau pun meninggal dunia. Itu Abu Thalib. Menurut sebahagian besar ulama salafus saleh, Abu Thalib itu sempat beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bulan kemudian wafat pula Sayyidah Khadijah karena menderita selama 3 tahun setengah diasingkan dalam keadaan syahid. Kemudian maka dan kau jadi di sini diisar baginda bersama Sayyidah Khadijah dengan sabar dan ridho merasakan lapar dan haus manakala makanan dan minuman tidak ada. Lapar haus di Banjar nih gue kada ada apa-apanya. Kalau di Makkah lapar haus tabakar kerompongan, panasnya luar biasa. Maka sayogianya kita umat Islam ini menundukkan kepala, mengingat kebesaran dan kemuliaan Sayyidah Khadijah yang membantu dan membela serta menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama Islam di Makkah, seperti sabda beliau, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripada Khadijah. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang kafir, orang kufur kepadaku. Dia telah membenarkan diriku pada saat orang mendustakan diriku. Dia telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Dia telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Dan telah memberi keturunan Sayyidah Khadijah kepadaku, sedangkan istri yang lain tidak. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha ketika beliau manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubur beliau wafat dan menghiburlah Rasulullah menghibur dan memberi makanan buah anggur saat beliau sakit keras. Buah anggur tadi datang dari surga yang dibawa oleh malaikat daripada surga. Akhirnya beliau meninggal dunia di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Maka inilah sebagian dari keistimewaan Sayyidah Khadijah. Walhasil, kesimpulannya bahwa keistimewaan beliau tidak dapat dihitung. Manaqib beliau tidak dapat dibatasi karena beliau selalu dipuji sanjung oleh Nabi kita, dan diceritakan baginda kebaikan-kebaikan dan keistimewaannya. Kita boleh menghafal nama Nabi, menghafal daripada nama-nama istri Rasulullah, menghafal nama-nama mereka, berapa anak Nabi, berapa orang, itu hukumnya sunnah, dapat pahala. Karena mereka inilah orang-orang yang paling terkemuka di dalam surga. Siapakah anak pertama Nabi? Bernama Sayyiduna Qasim ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau Sayyidina Qasim radhiyallahu an putra pertama Nabi. Namun umur beliau hanya berusia 2 tahun, beliau kembali ke hadirat Allah. Kalau kita buat ziarah ke makam Ummul Mukminin, kita melihat langsung kubur Sayyidina Qasim ini bersampingan dengan kubur Ummul Mukminin. Mudahan kita ke Makkah berataan, ziarah ke Makkah, karena kita rindu hati mendatangi mama di sana. Amin ya Rabbal. Sayyidina Qasim, lalu Nabi kita itu bergelar Abul Qasim, ayah si Qasim. Jadi orang-orang memanggil beliau dengan panggilan Abul Qasim. Ana Abul Qasim, kata Nabi, akulah ayah Qasim. Bukan sekadar ayah Qasim putra beliau, tapi Abul Qasim ini dari Allah Ta'ala. Beliau arti Qasim itu membagi-bagikan rezeki. Jadi Rasulullah ini kanzul atiyah, bendahara Tuhan. Nah, jadi Allah tuh punya bendahara, bendaharanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Abul Qasim, akulah yang membagi-bagikan rezeki dari Allah. Yang mengantarkannya siapa, Bu? Malaikat Mikail. Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat yang selalu bersolawat dan salam di sudut-sudut surga. Apabila malaikat itu membaca sholawat kepada Nabi, bertambah luas, bertambah indah surga itu. Apabila malaikat itu berhenti lalu membaca tasbih, kada baluas surga boy. Jadi diceritakan, barang siapa ujar Nabi yang suka membaca sallallahu ala Muhammad, ayo kamu sallallahu ala Muhammad, itu maka Allah menitipkan perasaan cinta di dalam hati manusia yang beriman kepada kita. Suka lapian dicintai orang. Banyak membaca sallallahu ala Muhammad, ini dari Rasulullah. Siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad sekali, dia telah membuka 70 rahmat Allah untuk dirinya. Amin. Siapa yang suka membaca sallallahu ala Muhammad, maka ujar Nabi, orang-orang beriman akan mencintainya, para wali-wali akan mencintai kita, kecuali orang yang di hatinya ada munafik. Orang munafik ada bawa cinta, loh kita ini orang munafik. Jadi orang-orang beriman akan cinta kepada kita. Oh, ibu-ibu nang di luar, handakkah pian disayangi laki? Handakkah pian disayangi anak, disayangi minantu, disayangi jiran tetangga? Aksiru minas sholat ya alayya. Banyak-banyak ya Nabi membaca sholawat dan salam kepada. Padahal sallallahu ala Muhammad itu aja. Ini hadisnya sahih ya sebagian ulama. Sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, suatu hari seorang lelaki dari kejauhan memacu ontanya hendak benar berdapat Nabi Muhammad. Sampai ke Madinah, berbahagia si laki-laki yang dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dikasih mimpi. Kalau kita bermimpi berdapat Nabi, lam yadkhulun nar, itulah orang ahli surga yang berjalan di permukaan bumi. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal. Sekali apalagi 10 kali. Dan berkat umi kita Bapak Syarifah Mas Lora, berkat ibu kita Syarifah ini kita diberi mimpi ketemu Rasulullah. Ujar si laki-laki ini setelah senang bahagia melihat wajah Nabi Muhammad, dia curhat, ya Rasulullah, aku punya ayah yang sudah tua renta, kada sanggup lagi berjalan. Siang malam merindukan hendak melihat wajahmu. Ujar Nabi, bawa orangnya ke sini.
Bagaimana wahai Rasulullah ulun bisa membawa orangnya sudah kada punya daya upaya, buta pulang. Ya kajar kita tuh stroke orangnya buta, tapi hendak benar melihat wajah pian. Pulanglah janabi engkau ke Syria, kabarkan berita ini kepada ayahmu. Hendaklah dia membaca 1 minggu 7 malam membaca sallallahu ala Muhammad. Ayo Pembok, sallallahu ala Muhammad. Seminggu aja, tapi 7 malam. Hadisnya, niscaya dia akan berjumpa aku dalam wajah asliku di dalam mimpinya, dan dia akan merawikan hadis langsung daripada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Bulik si laki-laki tadi menyampaikan kabar gembira, langsung abahnya tadi membanyak-banyakkan orang tua kan kojo panjang kalau ingat jawablah nang sallallahu ala Muhammad nih Pak. Sallallahu ala Muhammad dibaca semingguan. Maka sidin beliau nang tua rentan nang setrok tadi, nang mata buta tadi, bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merawikan hadis langsung dari lidah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabika ya qazatan wa manama bijai ummul mukminin ya ummana Khadijatul Kubra ya ummana Khadijatul Kubra ya ummana Khadijatul Kubra, amin. Mudah-mudahan kita nang merindukan Rasulullah, siang malam dapat mimpi ketemu beliau. Di zaman dahulu diceritakan dalam hadis, ada satu nabi di zaman Bani Israel. Belum akhir paparkan nabi kita, Nabi Samuel namanya, Samuel. Nabi Samuel ini punya mukjizat, apabila dia berperang kada kau dikalahkan. Beribu musuh kada kau dikalahkan. Samuel tadi. Lalu orang-orang kafir di masa Bani Israel tadi bermufakat, ujarnya Samuel ini kita ajak berperang di tepi pantai, biar dia kita binasakan. Jadi sabarataan mengerubuti Samuel ini. Jadi berita itu sampai kepada Samuel, tantangan untuk berperang di tepi pantai. Samuel ini nabi bisi pengikut 40 aja, bayangkan. Nang dilawan senegrian nang kafir. Lalu gemetarlah pengikut Nabi Samuel ini, 40 orang aja. Wahai Nabi Allah Samuel, jangan 40 mengikutnya nih. Nah kayak apa kita menghadapi orang senegrian, orang kafir? Tenang ya Samuel, kita hadapi tantangan itu dengan satu syarat, waktu berperang lidahmu jangan henti-hentinya membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Akur kabuh. Sekalinya berperang, seluruh nang datang orang kafir tadi binasa, ditelan oleh gelombang, mati berataan. Nah, jadi kita nih mau piana dimusuhi orang dosa dilawan, baca aja sallallahu alaihi Muhammad. Akur kah? Jadi kita dapat tumpuran sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Insyaallah dimenangkan oleh Allah. Senang apa senang? Dapat sudah kuncinya berataan. Harus sama nyingsing makan baju, harus sama melapas jilbab, harus buka taring. Orang kalah dengan berkat sallallahu ala Muhammad. Senang banget ibu ini dapat kuncinya sudah. Jadi kalau kita lagi dirundung kesedihan, boleh ambil tasbih, ya Allah, aku bertawassul dengan berkat salawat dan salam kepada kekasih Nabi Muhammad, tolongi ulun, beri ulun jalan keluarnya, baca. Amun kada kawas 1.000, 10.000 barang. Banyak. Biarnya mau duit tak banyak aja lah lo, tapi salawat tak banyak juga. Amin ya Rabbal. Buktiakan pian jangan ragu, itu akan berhasil. Karena ini hadis daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada anak beliau. Empat sudah barak nah. Nah ibu-ibu yang ulun muliakan, sambung kah kadakah? Sambung. Anak Rasulullah yang kedua, ini lakian 2 orang dari Sayyidah Khadijah ini. Yang kedua Abdullah
Abdullah ini lahir ketika Nabi kita diangkat menjadi Nabi untuk menyebarkan tugas kerasulan sini. Abdullah ini bergelar At-Thayyib, anak yang paling baik. At-Thahir, anak lelaki yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa umur Abdullah? Ada nang tahu di sini? Ada nang tahunya sokok. Tahu tapi urun gue panjang. Nah, ulun padahkan usia Abdullah At-Tahir At-Thayyib ini belum mencapai 2 tahun meninggal dunia. Lalu Abu Lahab ini lawan konco-konconya menjagai Nabi, kaimungan anak Nabi deh wafat. Oh, Abu Tarjah, orang nampak terputus keturunannya. Diolok-oloknya Nabi kita. Sedih hati Nabi kita jadi olok-olok daripada akan terputus keturunan karena 2 orang anak lelaki meninggal. Allah menghibur Nabi sehingga bila kita hendak membaca Inna A'tayna surah Al-Kautsar turun, menghibur kepada Nabi bahwa orang yang terputus keturunan itu bukan tidak punya anak laki-laki, tapi orang yang terputus keturunan itu orang yang memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membacain A'tayna itu gue sunat sedikit tersenyum, karena Nabi kita tersenyum menerima ayat dalam surah Al-Kautsar ini. Ayo sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi ujar para ulama, kalau kita membaca malam Jumat sampai 1000 kali, niscaya akan diberi mimpi ketemu Rasulullah. Amin. Banyaknya puja 1000. Itu Pak, ada syaratnya semuaan. Jadi inna a'tayna kal kausar, tersenyum Nabi. Nah, jadi waktu bacain A'tayna ini akan datang dulu tak kurehing sedikit. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu wahai kekasihku Nabi Muhammad nikmat yang teramat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah, mengharap keridhaannya. Wanhar, apabila di hari raya Idul Adha berkorbanlah engkau. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang terputus itu bukan terputus keturunan, adalah orang yang terputus daripada rahmat Allah karena memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini bila banyak kita baca, buai insya Allah rezeki kita akan terputus. Katarusan datang, halal pulang. Amin ya Rabbal. Ada banyak tapi cukup. Amin. Nak naik haji saruman satore cukup. Hendak tulak umrah saruman cukup. Hendak pulang rumah cukup. Ya ada sugi. Lebih pada sugi cukup. Jadi kalau para guru-guru kita buat 100 kali sehari bacain A'tayna kal kausar nih. Nah, apalagi kita pindah kesusahan dan payu nih Al-Kausar nih berataan nih. Dipayuakan belah, maksudnya diamalkan. Senanglah hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 4 orang putri beliau setelah lahir Sayyiduna Qasim radhiyallahu an, lahirlah seorang anak perempuan ketika Nabi kita berusia 30 tahun. Siapa namanya, Bu? Ibu-ibu, siapa putri Nabi yang pertama? Subhanallah, kau masuk TV berataannya. Zainab. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha binti Rasulullah Muhammad ibni Abdullah. Ketika Rasulullah berusia 30 tahun, Ummul Mukminin As-Sayyidah Khadijah melahirkan bayi perempuan yang teramat elok wajahnya. Cantik tidak ada bandingannya. Nabi memberi nama Zainab, hanya wewangian yang tiada bandingannya. Ketika Zainab ini sudah dianggap pantas untuk menikah, Zainab dinikahkan oleh Rasulullah dengan sepupu sekalinya,
Siapa sepupu sekali Zainab, Bu? Abu Al-As bin Ar-Rabi, anak bibi beliau. Jadi Sayyidah Khadijah itu bisi adik perempuan namanya Halah bintu Khuwailid. Anak Halah ini bernama Abul As bin Rabi. Nikah, jadi bersepupu kawin. Ada kanang bersepupu di sini kawin? Angkat tangan. Banyak. 2 kali, 3 kali, 5 kali. Ada nang sepupu kalau kau dihitung lagi. Nah, jadi bersepupu kawin sini. Perbuah perkawinan putra Halah bernama Abul As ini dengan putri tercinta Nabi yaitu Zainab melahirkan anak 2 orang. Pertama Ali namanya. Ali ini panjang umurnya tapi belum sempat berkeluarga, menjelang usia balik beliau meninggal dunia. Yang kedua anak Zainab cucu Rasulullah ini namanya Ummamah radhiyallahu anha. Ummamah radhiyallahu anha ini lahir, maka Nabi kita bergegas ke toko emas. Siapa nang bisi toko emas nih? Saya didatangi Rasulullah nih. Datang Nabi membeli ke toko emas tadi, membeli kalung. Oh ini muda. Ada lapian mahadiah cucu sudah kalung emas. Kadada, mudah-mudahan rezeki banyak berataan berkah umur mukminin. Karena bila cucu lahir nanti tukarkan kalung emas. Dan kau menurutin. Berikan anak, bawa anak itu kepadaku ya Nabi. Aku sendiri yang akan memasang kalung emas ini di lehernya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oh Nabi kita kali mendapat cucu. Sidin seorang yang tulak ke toko emas, beliau sendiri yang memasangkan di leher Zainab binti Abul As ini. Dan Rasulullah sangat mencintai cucunya, sering dibawa sholat. Jadi orang Arab sampai hari ini masih menggendong anak karena mengikuti bagian sunnah Rasul. Jangan engkau tangiskan anak-anakmu ya Nabi, karena tangisan itu menyakitkan hati dan membuat anak berkurang kecerdasannya. Oh nambah anak halus, apa kabar? Jangan ditangisakan ya Nabi anak. Suatu hari Nabi kita sholat digendong Ummamah ini, baca Fatihah, baca surah. Waktu ruku diandap di samping kiri. Waktu sujud 2 kali. Bangkit karena kedua digendong pulang cucu nih. Subhanallah, Rasulullah itu penyayang benar boy. Sayyidah Zainab ini diceraikan oleh agama Islam. Karena Sayyidah Zainab ini dengan Abul As ini ketika tugas kerasulan Nabi datang, suaminya ini belum mendapat hidayah untuk beriman. Jadi Nabi mendatangi Abul As, wahai Abul As, engkau tidak boleh lagi berkumpul dengan istrimu karena engkau pada keyakinanmu, sedangkan Zainab beragama Islam. Ulun ridho ya Abul As. Bersamaan dengan itu orang-orang kafir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sudah ceraikan dia anak Nabi itu, anak Muhammad itu. Tidak, demi Allah ya Abul As, aku tidak akan pernah menceraikan istriku. Kan dalam agama ini, agama jahiliyah, kalau dalam Islam itu pasah ngarannya. Jadi kita yang gadis-gadis Islam ini boy, kalau kita menikah misalnya orang beda agama, haram hukumnya sama dengan berzina. Karena kada boleh, kada dibenarkan menikah lakiannya kada Islam. Lahir anak, itu anak hasil zina. Nauzubillahimin. Nah, jadi jangan tapi baparak orang beda agama, amunnya kada mau masuk Islam. Jadi diceraikan. Namun Abul As di hadapan orang-orang kafir, demi Allah ya Abul As, aku tidak akan pernah menceraikan istriku karena istriku Zainab itu adalah wanita terbaik di kalangan kaum Quraisy. Ketika peperangan Badar tahun kedua di dalam Islam, peperangan pertama Nabi sudah berada di Madinah, pengikut nang dewasa sekitar 313. Berhadapan nang orang kafir 1600. Bayangkan awal menang, amun kada Allah nama nolong. Terjadi peperangan dahsyat.
70 orang kafir Quraisy mati dalam peperangan Badar. Nabi kita menang lawan sahabat. Lalu orang-orang kafir ini tertawan, di antaranya mantan menantu Nabi ini, Abu Al-As, ditawan oleh para sahabat Nabi di Madinah. Lalu Sayyidah Zainab mengirimkan dari Mekah, sudah pasah tapi kan mau kumpul lagi, tapi belum awal menyusul Nabi ke Madinah untuk hijrah. Apa yang dilakukan Sayyidah Zainab? Beliau melepas kalung ketika Zainab menikah dengan Abu Al-As. Sayyidah Khadijah melepaskan kalung yang sangat indah di leher beliau, lalu dipasangkan sebagai hadiah perkawinan kepada putri tercinta Sayyidah Zainab. Jadi mun pian kene baduit banyak, anak pian kawin terabdal tadi mah hadiah kalung jualan anak. Samalam anak kawin membalik kalung lah pian. Ada andahan kena kawin hadiahnya kalung emas. Dilepas oleh Sayyidah Zainab kalung emas pemberian Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah. Sayyidah Khadijah dua laki bini sepakat menghadiahkan kalung yang melingkar di dada Sayyidah dari ibunda beliau, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Nabi melihat kalung tadi di antara kadang nangis Nabi keingatan Khadijah. Melihat kalung yang hadiah Nabi bersama Khadijah waktu Sayyidah Zainab menikah dengan Abul As tadi, Nabi menangis. Ujar Nabi, maukah kalian mengembalikan kalung itu kepada putriku Zainab dan kita bebaskan Abul As? Kami ridho, ya para sahabat ini, lalu dikembalikan. Kalung tadi Abul As dibebaskan tanpa tebusan daripada sebagai tawanan peperangan Nabi. Lalu Abu Al-As diminta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah aku untuk melihat bertemu istriku? Boleh ya Nabi, tapi kada boleh berkumpul. Melihat ya lon bini tadi lon anak berdua. Dan akhirnya Abu Al-As ini masuk Islam di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Zainab berpindah dari Mekah menuju Madinah, karena masa peperangan pada saat itu, dua orang kafir Quraisy menusuk ontak yang ditunggangi Zainab ini dikendali Zainab, dan Zainab pun terlempar sehingga luka parah. Ma'arid sidin luka parah tuh sampai sekitar 7 tahun sampai wafat dalam keadaan syahid. Nah, terjadi wafat dalam keadaan syahid Sayyidah Zainab ini. Kemudian yang berikutnya lagi, nama anak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita ketahui yaitu bernama Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah ini binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ketika Nabi kita berumur 33 tahun. Ruqayyah, kemudian di tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya lahir lagi adiknya bernama Ummu Kulsum. Pada lahirnya Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini, Nabi kita awal menyampaikan tugas kenabian. Bersamaan dengan itu, orang kebiasaan tradisi di zaman jahiliyah itu anak itu dijodohkan. Jadi terjadi kesepakatan antara keluarga Nabi kita dengan keluarganya Abu Lahab. Abu Lahab punya anak laki-laki Utbah dan Utaibah. Utbah menikahi Ruqayyah, belum lagi masuk belum Islam lagi. Nah, belum menyampaikan tugas ke Rasul. Utaibah menikahi Ummu Kulsum. Ternyata di kemudian hari Rasulullah menyampaikan tugas kerasulan beliau, maka musuh yang paling utama adalah paman beliau sendiri, namanya Abu Lahab. Selalu Abu Lahab ini dengan berbagai macam cara untuk membunuh Rasulullah, sampai Allah menurunkan surah Al-Lahab. Mana bunyinya, Bu? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayaslan nar dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Nah, itu surah Al-Lahab.
Binasa kedua belah tangan Abu Lahab, sia-sia walaupun dia punya harta. Dan seterusnya, maka langsunglah Abu Lahab ini mendatangi dua putrinya. Sekarang katanya ceraikan anak Muhammad. Memang pas dia sudah kada boleh juga lagi, batal juga nikahnya karena beda agama. Abu Lahab ini memerintahkan kepadanya anaknya Utbah dan Utaibah mencaci maki Nabi Muhammad, mendatangi ke rumah Nabi dan menceraikan kedua putri Nabi ini. Maka datang malaikat Jibril, tunggu kata malaikat Jibril, nanti anaknya Abu Lahab Utbah itu akan dimakan harimau, akan dimakan serigala. Ujur babai dalam tulak berbisnis. Anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah yang mencaci maki Nabi ini dengan caci maki yang luar biasa menyakitkan, ternyata dia diterkam harimau. Nauzubillah min, karena mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun satu riwayat kada sempat berkumpul sebagai suami istri. Akhirnya datang malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Allah Ta'ala memerintahkan engkau wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, untuk menikahkan Ruqayyah dengan sahabat setiamu Utsman bin Affan. Jadi menjadi istri sahabat setia Nabi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orang Taif boy, dan Taif kenane. Orang terkaya di negeri Taif. Utsman bin Affan ini bermukim di Mekah, menikah dengan putri Nabi namanya Ruqayyah. Dan di awal Islam Sayyidina Utsman ini dipukuli, disiksa. Akhirnya beliaulah orang yang pertama kali bersama bersama Ruqayyah pindah berhijrah ke Ethiopia, ke Habasyah namanya. Pindah ke sana. Dan akhirnya kembali lagi ke Makkah. Nah, kemudian di dalam hijrah beliau di Habasyah tadi, Sayyidina Utsman menikahi putri Nabi ini, melahirkan anak namanya Abdullah. Jadi Sayyidina Utsman bergelar Abu Abdullah, Ruqayyah Ummi Abdullah. Tapi sangat disayangkan belum berusia 6 tahun begitu Nabi kita pindah ke Madinah, Sayyidina Utsman juga pindah ke Madinah bersama anak bayinya ini, meninggal dunia si Abdullah tadi. Ruqayyah berapa umur sidit kada panjang juga buah. Nah, Ruqayyah ini meninggal dunia di Madinah, di pangkuan Sayyidina Utsman bin Affan ketika terjadi peperangan Badar. Jadi waktu terjadi peperangan Badar, Sayyidina Utsman diminta Nabi kada seumpat mengikuti peperangan Badar, jagalah Ruqayyah istrimu. Baik wahai Rasulullah, aku akan menjaga sepenuh hatiku. Rasulullah membawa kemenangan, diumumkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, tapi apa yang terjadi? Ruqayyah wafat. Dan Nabi kita bercucuran air mata karena cintanya. Ruqayyah kata Nabi adalah putri terbaikku. Kemudian beberapa masa kemudian Allah mendatangkan lagi malaikat Jibril untuk menikahkan Sayyidah Ummu Kulsum. Lalu Nabi memanggil Sayyidina Utsman, hai Utsman, tadi malaikat Jibril datang kepadaku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diriku untuk menikahkan Ruqayyah putri Ummu Kulsum, putri keduaku, adik daripada almarhum Ruqayyah, dengan dirimu. Maka berlinanglah air mata Utsman bin Affan karena bahagia. Wahai Rasulullah, satu kebahagiaan yang tiada taranya, engkau berkenan mengambil ulun kembali menjadi menantumu. Namun beliau ini tidak punya keturunan. Terakhir Sayyidah Fatimah Az-Zahra kita sambungi lagi di pertemuan yang akan datang. Ini aja dahulu, mudah-mudahan berkah daripada penghulu-penghulu surga ini kita mendapat keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diberikan oleh Allah keberuntungan, keselamatan dan keberuntungan di dunia dengan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Amin ya rabbal. Insyaallah kabulan hajat pada taat. Ini ada pengumuman ibu kita tercinta, bunda kita Syarifah Rinea beserta keluarga kirim salam lawan jamaah sabarataan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau sudah di Madinah
dan selalu di dalam doa, selalu didoakan jamaah Anissa semuanya jazilin amin ya rabbal. Mudahan ke Madinah seberapa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yakni memudahkan jazilin. Dan kemudian mudahkan kita berataan untuk ziarah ke sana dan istiqamah kata beliau hadir di majelis taklim Anissa ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian minta bacakan Fatihah Hajjah Muslihah, minta bacakan surah Fatihah, mudah-mudahan dalam perjalanan umrahnya dan menuju Jeddah, Madinah dan Tarim Maturamat keselamatan dan mabrur dan dimudahkan segala urusannya, kabul hajatnya. Mudahan kita nang belum pernah tulak ke Mekah nilakas, tulakkan Mekah Madinah Tarim juga yang sudah mudahan barancaki berataan. Mudahan keluarga kita nih berataan nang garing disembuhkan Allah, nang kita pina ada aritan biar diberikan kesembuhan, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah segala hajat kita dan hajat anak-anak kita, jiran tetangga kita, keluarga kita, muslim-muslimat dikabulkan hajat berataan, hajat dunia hajat akhirat. Allah tilkan niat bisirin nabi wali nabi bisiri suratil Fatihah.